Shalom. Semua sukacita pagi hari ini. Amin. Semua sukacita. Amin. Haleluya. Katanya minggu depan sudah tanggal 26. Minggu depan tanggal 26 April. Dan kita akan memasuki bulan baru lagi, bulan Mei. Cepat sekali memang, ya. Puji Tuhan hari ini kita ada, ya, oleh karena kasih Tuhan. Kalau tema kita dalam bulan ini berbicara tentang pemulihan, tentang penyembuhan, dan ketika kita sudah dipulihkan, kita sudah disembuhkan, maka kita akan menjadi seorang pemenang. Amin. Amin. Pada minggu keempat bulan yang lalu, Pak Naso menyampaikan bahwa ketika hidup kita disembuhkan, ketika hidup kita dipulihkan, tentunya kita harus mengalami pertobatan, kita harus mengampuni, dan kita hidup dalam kasih-Nya Allah. Dan hari ini kembali kita akan belajar bagaimana proses hidup kita ketika kita dipulihkan. Seperti apakah yang Tuhan harapkan kepada kita sebagai umat kepunyaannya ketika hidup kita sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Ya mungkin secara fisik kita masih ada yang sakit, ada yang batuk, ada yang pegel-pegel semuanya, ada yang tidak bisa tidur. Mungkin ada yang ketegangan otot-otot kepala. Seperti saya juga dari hari Rabu Kamis, tegang otot-otot kepalanya. Bukan karena banyak hal, tetapi yang membuat saya ketegangan otot-otot kepala itu adalah tontonan saya. Tontonan saya membuat saya pada tegang semua. Saya nonton India karena saya juga suka India. Lagi bagus-bagus ceritanya Terry Mary Dorian. Saya lihat di kamus, apa sih itu Terry Mary Dorian, artinya apa? Ada kata manis, ada utas, ada tali, artinya tali-tali cinta. Jadi tegang. Ya saya bilang, aduh Tuhan, kenapa ini? Saya bilang saya nggak mau nonton. Tetapi ketika muncul saya tonton lagi. Ya gitu lah ya. Jadi kita memiliki, ya, kita memiliki ketegangan-ketegangan antara satu dengan yang lain. Ketegangan, maksudnya ketegangan dalam hidup kita, ketegangan pikiran kita, ketegangan hati kita memiliki perbedaan tersendiri. Mungkin saya tegang karena tontonan saya, dan mungkin jemaat Tuhan ada yang tegang mungkin karena pekerjaan, tuntutan pekerjaan. Yang sekolah mungkin karena pelajarannya terlalu berat, tidak bisa diikuti dengan baik, jadi tegang. Ada juga yang tegang karena keuangan. Ada juga yang tegang karena hubungan suami istri tidak baik-baik saja. Jadi semua tegang di dalam rumah. Kita mau senyum, susah senyumnya karena semua tegang. Mungkin ada yang tegang juga ditinggal oleh orang terkasih yang kita kasihi. Mungkin ada yang putus cinta, semuanya tegang. Kalau kita ngomong nggak mau dengar berkali-kali, karena jangan diganggu lagi putus cinta. Nah itulah setiap masalah-masalah, ya, ketegangan-ketegangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, jadi bagaimana kita umat Tuhan, ya, menghadapi setiap ketegangan yang kita alami? Tentunya tidak lain dan tidak bukan, kita harus berhenti dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita akan bisa keluar dari ketegangan-ketegangan kita. Amin. Amin. Baik, mari kita baca Alkitab kita dulu, ya, untuk mempersingkat waktu. Ya, baru kita sambung lagi nanti setiap ketegangan yang kita alami. Mari kita baca Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 20 sampai ayat ke-23. Yohanes 21 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23, 4 ayat. Sudah dapat semuanya? Yohanes 21 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Nanti kalau sudah dapat semua kita akan baca secara bergantian. Saya akan mendahului. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan
dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu pun bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahkan murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Amin. Amin. Itu bukan urusan kita. Hari ini ya kita belajar firman Tuhan. Petrus adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. Dan ketika dia sudah mengikut Tuhan, dia ikut Tuhan total. Ya, dia ikut Tuhan total. Ketika dia berkhotbah, 3.000 jiwa langsung bertobat. Luar biasa bukan? Luar biasa. Sekali bertobat 3.000. Belum tentu kita berkhotbah langsung banyak mendengar, banyak yang fokus, belum tentu. Tetapi Petrus luar biasa dipakai Tuhan. Setiap kali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Dan dia adalah salah satu murid yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan dia berkata kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, saya tidak akan ingkar janji. Saya tetap memegang iman saya, Yesus juru selamat saya. Itu baik gak? Baik, sangat baik. Dia mengatakan bahwa saya tidak akan beralih iman saya. Saya tidak akan beralih kefokusan saya. Yesus selamanya dalam hidupku. Kalau kita mengikuti perjalanan hidup Petrus, sebelum ayam berkokok, ternyata Petrus sudah tumbang. Sudah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Saya tidak kenal dia. Saya bukan temannya, saya bukan muridnya. Padahal dia menggebu-gebu mengatakan, apapun yang terjadi, Yesus selamanya dalam hidup. Tetapi di tengah tekanan, dia pun bertanya, mohon maaf, saya harus berjuang untuk hidupku. Daripada saya mati, lebih baik saya menyangkal. Terkadang hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita menggebu-gebu, Yesus satu-satunya jalan keselamatan, Yesus satu-satunya penopang hidupnya. Tak ada yang lain, tak ada yang lain. Tapi di tengah gelombang hidup, di tengah badai yang kita alami, seringkali kita berkata, maaf Tuhan, saya kesana dulu. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Hal yang dialami Petrus itu saya juga percaya bahwa kita sering kali kita mengalaminya. Benar jemaat Tuhan, kita mengalami hal serupa. Kita menggabung-gabung, Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain. Benar, tidak ada. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan sebuah peristiwa, kita pun ciut di dalamnya. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut, dia menampakkan diri kepada para muridnya. Dia pertama-tama dia menampakkan diri di Emmaus. Datanglah di sana para ibu-ibu, Maria, Ibu Yohana, Maria Magdala dari Magdala, dan mereka mencari Yesus. Di manakah Tuhan? Mereka bingung semua. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, padahal Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka tidak menyadari kalau yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Allah sendiri, Yesus sendiri. Ketika mereka bertanya terus, Yesus menjawab mereka, hei kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu untuk
untuk mengerti akan hal ini. Dia mengatakan kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu mengerti akan hal ini." Di setiap permasalahan yang kita alami, seringkali kita mengatakan Tuhan Yesus itu sangat jauh dari kita, tidak bersama-sama dengan kita. Jawaban Yesus juga, "Hei kamu Kamelia yang sangat lamban dalam mengerti. Bukankah selama ini, bukankah saat ini aku bersama dengan engkau?" Kita lanjut dalam pembahasan kita hari ini tentang pribadi Petrus. Dia sudah menyadari ketika dia menyangkal Yesus, akhirnya dia menyadari, saya salah di hadapan Tuhan. Dia salah. Akhirnya dia menyadari akan kesalahannya dan kembali kepada Kristus. Tidak seperti Yudas. Yudas sudah menjual Yesus, langsung bunuh diri. Tetapi Petrus memang dia menyangkal, tetapi dia menyadari, dia bertobat dari perbuatannya. Itulah yang membedakan antara Petrus dan Yudas. Kalau Yudas menjual Tuhan Yesus, langsung bunuh diri, takut. Tapi Petrus, dia kembali ke jalan yang benar. Dia sudah tahu dan dia menyadari akan kesalahannya. Sudah dipulihkan pemikirannya, cara pandangnya sudah dipulihkan. Nah, ternyata apa yang dialami Petrus ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Nah, ketika hidup kita sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, dan kita mau menjadi seorang pemenang, hal yang pertama kita miliki adalah hidup fokus. Ketika Petrus, dia kepo dengan murid Tuhan Yesus yang setia mendampingi Tuhan, dia bertanya, "Siapakah yang menyerahkan engkau?" Dan lanjut lagi Petrus berkata, "Apakah yang akan terjadi dalam kehidupannya?" Yesus berkata, "Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ikutlah aku." Petrus pengen tahu apa yang terjadi kepada murid ini yang setia ini, yang bernama Yohanes. Apakah yang terjadi dalam kehidupannya? Tetapi Yesus menjawabnya, "Itu bukan urusan." Hari ini kita mau belajar untuk tidak kepo, untuk tidak mengurusi hidup orang lain. Amin. Seringkali dalam kehidupan kita jemaat Tuhan, kita kepo sekali. Kita pengen tahu apa sih nanti yang akan terjadi kepada teman saya ini. Kita mau tanya, dia mau tanya sama Tuhan Yesus, "Nanti dia bagaimana Tuhan?" Ya, itu bukan urusanmu. Urusanmu itu ikutlah aku. Tetapi kita sebagai umat Allah sering ada dalam posisi Petrus ini. Ya, nanti bagaimana dia ya? Kita lihat aja nanti, pasti juga dia kalah. Kalau apa yang terjadi, kita berusaha datang, kita akan nanya berkunjung, "Ada apa? Kenapa? Siapa yang itu? Siapa?" Jadi kita harus tahu sedetail mungkin. Jadi Yesus berkata kepada Petrus, "Bukan urusan." Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu bagi kita, marilah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kefokusan. Ikut Tuhan. Jangan pengen tahu, nanti tanya sama Pak Gembala lagi, "Pak, terus nanti ini bagaimana dong?" Ya, nggak usah urusi. Urus hidup sendiri. Urusi tanggung jawab yang sudah diberikan. Contohnya dalam pekerjaan kita juga, kita dipercayakan untuk menjadi pengelola
Tetapi firman Tuhan berkata, itu bukan urusan. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, apapun tanggung jawab yang sudah diberikan bagi kita, kita tidak usah kepo dengan tanggung jawab orang lain. Amin. Amin. Tetapi kita urusin apa yang sudah dipercayakan bagi kita. Contohnya saya dipercayakan bendahara gereja di tempat ini. Tentunya saya tidak mengurusin itu untuk yang melayani. Dan saya juga tidak mengurusin Panaso, siapa yang khotbah besok Pak. Saya tidak mengurusin itu. Pak Peniman sudah dipercayakan sebagai ketua komsel. Saya juga nggak mengurusin Pak siapa. Hanya terkadang saya mengingatkan Pak Ano, ingatkan Pak Peniman, Pak, jadwal belum keluar. Karena ketua majelisnya Pak Ano biar sesuai jalurnya. Saya tidak menghubungi Pak Peniman dan saya tidak mau intervensi Pak Peniman. Cepat-cepat kasih jadwalnya. Tidak. Jadi saya harus fokus dengan tugas yang diberikan bagi saya. Amin. Dimanapun kita ada, di dalam rumah tangga juga seperti itu. Kalau sudah dipercayakan uangnya sama istri, ya udah nggak usah urusin. Habis kan? Tadi makan bakso kan? Jadinya kurang. Ya udah kalau udah dikasih kurang, lebih biar istrinya yang ngurusin. Karena kan udah dikasih sama dia. Kalau kurang berarti urusannya. Dia tidak bisa memegang kepercayaan suaminya. Amin jemaat Tuhan. Amin. Kok pada lemas giliran jangan kepo. Amin jemaat Tuhan. Amin. Haleluya, jangan urusin urusan orang lain. Kita urusin tetangga, keluarga orang lain, sementara keluarga kita pada hancur. Jangan sampai kita mengurusi tetangga, biarin. Tetapi kita mendoakan dan kita mengingatkan. Ya. Aduh, dia nggak pernah ibadah tuh. Bagaimana lah hidupnya itu? Kita urusi. Biar Pak Gembala yang mengunjungi. Masih sama-sama pelatur dengan Pak Gembala. Ya, jadi semuanya punya tugas masing-masing. Ya, punya tugas masing-masing. Jangan semua kita urusin. Jadi yang lain pada duduk manis. Biarkan Ibu Amel yang mengurusin semuanya. Saya juga mau capek. Saya udah tegang nonton TV, saya tegang lagi dengan yang lainnya. Saya tidak mau itu. Biar saya tegang lama nonton India, Terry Mary Doria, yang Terry Mary Doria. Saya tidak. Karena kenapa saya suka India? Karena baru habis berantem nih, tegang-tegang nyanyi, joget-joget. Jadi kita ada yang menghibur. Ya, jadi seperti itu. Ya. Walaupun mereka marah-marahan, habis marah-marahan mereka nyanyi. Nah, coba kalau kita suami istri lagi marah-marahan, setelah itu nyanyi pasti nggak ada itu. Bisa setahun baru baik mukanya. Tapi jangan, ya. Jangan. Jadi mari kita jangan mengurusi urusan orang lain. Jangan kepo dengan orang lain. Bahasa kerennya anak muda, kepo banget sih lu katanya. Ngapain urus urusan saya? Urus diri sendiri. Tadi saya juga jelas sama anak sekolah minggu. Kalau dia lagi ribut jangan urusin. Kalau dia nyontek jangan urusin, biar gurunya yang urusin. Urusan aja selesaikan, tugasmu selesaikan, jawab itu. Pertanyaannya sudah diberikan oleh guru. Gitu. Jadi pertama, ketika kita sudah dipulihkan dan kita menjadi seorang pemenang, pertama yang harus kita ikuti adalah fokus mengikut Tuhan. Kata Tuhan, itu bukan urusanmu adalah mengikut aku. Makanya di ayat yang keberapa ini? Gembala di pasal 21 ayat 15 sampai 19. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi saya Petrus? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Sampai dia bosan, kok sampai 3 kali? Ya kamu juga 3 kali kan, yang Tuhan Yesus kipas kan? Kalau kita mau hitung-hitungan secara logika kita sebagai manusia, engkau menyangkal saya 3 kali, aku juga mau nanya 3 kali. 3 kali kan Petrus menyangkal Tuhan Yesus? 3 kali juga Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi saya Petrus? Coba suami istri, kalau di rumah lagi bercanda, ditanya sampai 3 kali kan langsung panas. Langsung panas kalau udah 3 kali. Akhirnya berantem, nggak jadi makan
bakso. Ya, dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Di ayat yang ke-18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Artinya ketika kita sudah diberi tanggung jawab, mungkin di luar pemikiran kita, maka marilah kita pikul tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh. Karena di situ nanti kita akan melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan ketika kita bisa bertanggung jawab di setiap tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Amin. Amin. Amin jemaat Tuhan. Amin. Katanya minggu depan tanggal 26, ya. Katanya minggu depan itu panas ulang tahun. Ulang tahun yang keberapa ya? 46 kalau tidak salah. Pikirkan jemaat Tuhan bagaimana hari Minggu. Nah, ini yang terjadi. Ya, bisik-bisik tetangga dulu lah nanti ya setelah firman Tuhan. Nah ini, kok Ibu Amel urusin urusan itu? Ya kepo kan? Saya hanya mengingatkan, saya tidak terlalu mengurusi. Saya hanya mengingatkan sebagai gembala kita tahun lalu, padahal sudah siap-siap, kok tidak diakinkan nggak ada kuenya. Tengok benar ini jemaat Tuhan. Saya juga tanya, kasih gembala kita lihat kiri kanan barapi dari rumah, nggak ada kuenya. Melangkah dengan iman, pulang tanpa pengharapan. Karena ada panaso di sini, makanya saya urusin. Kalau panaso saya nggak ngurusin. Jadi saya hanya mengingatkan jemaat Tuhan, mari seandainya ada bisikan-bisikan kecil, hanya yang seperti ini yang mengurusin, saya mengurusin. Ya, memang yang saya pegang ini langsung kena sama saya, mengurusin hidup orang lain. Ya, jadi minggu depan itu panas ulang tahun, tapi saya belum tahu apakah dia khotbah di tempat lain atau di mana. Seandainya di sini, kalau dia khotbah, marilah kita bikin surprise saya. Karena beberapa tahun, karena memang tahun lalu saya tidak mengingatkan, tapi tahun ini datang Roh Tuhan mengingatkan saya, ya, bukan mengurusi tentang orang lain. Jadi mari ya jemaat Tuhan, fokus kita adalah tugas kita masing-masing. Contohnya Suryadi, apa sih yang menjadi tugas pokoknya apa? Daniel juga punya tugas masing-masing. Di keluarga apa tugasnya masing-masing? Siapa yang ngurusin tempat tidur? Siapa yang lagi rapi tempat tidur maksudnya? Siapa yang ngurusin cucian? Siapa yang ngurusin masakan? Sudah punya tugas masing-masing. Kalau dia tidak cuci piring, ya udah nggak usah makan, nggak usah pakai piring. Karena dia tidak cuci piring. Ya jadi mari ya kita fokus dengan apa? Tugas kita. Fokus dengan tugas kita. Mari kita katakan itu dari sendiri. Fokus untuk tugas kita. Fokus ya. Fokus kita di dalam pelayanan apa? Tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Saya sebagai bendahara gereja di tempat ini, tentunya saya fokus mengurusi uang, meluruskan kembali uang-uang yang masih berkerut-kerut. Saya tidak setrika lagi. Ada terkadang saya malu sendiri juga sih kalau saya belanja, karena nggak mungkin kan kalau saya kasih PKH bantuan di sini yang recehan, saya harus lempengin yang untuk kumannya udah dipegang Ibu Modi duluan. Sama Ibu Yati, kalau ada kasus kita dilempengin ya, setidaknya kuman pertama sudah lepas. Nah, jadi mari ya, jadi kita fokus untuk tugas kita. Hal yang kedua, fokus kita adalah sesuai dengan tugas masing-masing. Ikut Tuhan, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, hanya 2 kali hari ini, karena saya lihat jemaat Tuhan kalau tanggal segini kurang semangat. Nah, kecuali kalau minggu pertama harus semangat banget. Jalan Yesus, jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang,
anak-anak yang punya anak kecil, ih, gimana sih? Nanya-nanya melulu. Bukan urusan ini urusan mama mau beli apa gitu kan. Nah ini dia pengen tahu. Dia bandingkan dirinya dengan Yohanes. Jadi kita jemaat Tuhan, jangan sampai kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dia baru ganti HP, aku juga mau. Jangan. Pakai yang ada saja. Saya aja 8 tahun belum ganti. Pakai yang ada saja. Tapi kan HP-nya ada rumbai-rumbainya. Ya nggak usah. Jangan. Jadi kita nggak usah membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena berkat Tuhan berikan bagi kita sesuai dengan yang kita butuhkan. Kakak-kakak yang di TK, kami sharing-sharing untuk hari Jumat. Bagaimana supaya kita banyak uangnya, supaya kita ada uang terus. Oh, caranya bagaimana? Menikah. Saya bilang menikah. Kok menikah? Nanti gimana uangnya? Tenang, nanti Tuhan kasih. Saat itu juga saya berusaha mengumpulkan uang sebelum saya menikah. Tetapi ini kurang-kurang juga. Ketika menikah, kok kayak sama aja. Nggak lebih nggak kurang. Punya anak berarti juga bertambah, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Sampai 3 anak juga berkatnya juga sama, tidak lebih dan tidak kurang. Berarti Tuhan akan menambah-nambahkan sesuai dengan kebutuhan. Amin. Tuhan tidak akan kasih. Contohnya Suryani belum menikah, dia pengen kaya raya buat apa? Nanti dia jadi sombong, lupa Tuhan. Nah ketika sudah berkeluar dan punya anak, Tuhan tambah-tambahkan berkatnya. Bagaimana caranya? Kita tidak perlu urusin, itu urusan Tuhan. Kita tidak perlu urusin. Kalau saya dulu juga saya takut untuk menikah, bagaimana. Tetapi melangkah bersama dengan Tuhan. Akhirnya sampai detik ini juga. Sudah 14 tahun berlalu, tidak pernah berkekurangan. Jadi kita harus berani percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Amin. Makanya firman Tuhan juga berkata, ada yang menghemat terlalu luar biasa, tapi selalu kekurangan. Ada yang menyimpan harta, tetapi hartanya semakin bertambah. Kita menghemat supaya kita nanti banyak uangnya, tetapi tidak cukup juga. Berkat Tuhan itu mengalir sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Tuhan tidak membiarkan kita kelaparan. Mungkin yang senior kita ibu yatim, tidak berkekurangan kan Bu, selalu ada ketika mau dimasak. Ya ini yang terjadi. Nanti kita udah merengek-rengek aja sampai banting-banting kepala di tembok. Tuhan sama kaya. Tuhan berkata, menikah dulu lah. Ini sekolah minggu udah berkurang tuh. Ini udah menikah dulu, baru nanti ditambah-tambahkan. Ya mungkin yang belum menikah boleh nanti sharing-sharing kepada yang sudah berkeluarga. Pasti katanya Tuhan akan kasih sesuai dengan porsi kita masing-masing. Jadi mari jemaat Tuhan pada hari ini ada 2 pesan firman Tuhan bagi kita. Fokuslah dengan tanggung jawab kita mengikut Tuhan. Kedua, apa jemaat Tuhan? Jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Dan jangan kita mau mengurusi urusan orang lain. Biarlah itu urusannya. Jangan kita mengurusi kehidupan keluarga orang lain, sementara keluarga kita terbengkalai. Jangan kita mengurusi pelayanan orang lain. Jemaat di sana baru bangun. Jemaat di sana baru ganti kendaraan. Jemaat di sana baru ganti motor lagi yang baru. Nggak usah. Di setiap gereja, di setiap pelayanan, Tuhan juga sudah siapkan berkat-berkatnya. Kita juga tidak pernah berkekurangan di sini, walaupun kedap-kedip. Walaupun kedap-kedip, ya, tetapi selalu senyum para pelayannya. Amin. Coba aja lihat muka Suryadi, senyum terus. Karena tidak mengharapkan
tepat pada waktu. Makanya pelayanan yang mereka lakukan selalu melakukannya dengan sukacita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kayak Pak Peniman lah, jemput-jemput jemaat juga. Karena tugas Panaso sudah pindah ke Pak Peniman. Pak Peniman melakukannya dengan sukacita. Bagaimana nanti bensinnya? Tenang, bensin nanti ada sendiri. Ada sendiri bensinnya. Kan dulu juga Panaso deg-degan bagaimana ini mobil bisa jalan, tetapi ada aja jalannya. Karena tugas Panaso sudah pindah kepada Pak Peniman kan, jadi kita bersyukur. Jadi mari kita dalam kehidupan kita dimanapun kita ada, baik dalam pekerjaan, mari kita urusi dengan pekerjaan kita masing-masing, tanggung jawab kita. Ya, contohnya perusahaan juga kan kerja juga di rumah sakit, nggak mungkin kan mengurusin yang tugas orang lain. Nanti pekerjaan musiman juga nggak kelar. Nah, jadi makanya kita harus fokus dengan tugas kita. Kita berjalan maju. Seperti kau celah, kalau lagi ngatar kerupuk, nggak mengurusin yang lagi memproduksinya. Coba kalau pokoknya juga urusin yang itu bagian produksi sama yang membawa keluar, yang nggak kelar. Akhirnya pokoknya diomel-omelin. Ngapain sih nggak ngurusin itu? Tetapi mari jemaat Tuhan yang sudah dipulihkan hidupnya dalam Tuhan, marilah kita fokus dengan tanggung jawab kita. Kedua, jangan